Mari berbuat untuk hidup penuh berkat. Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menceritakan tentang perumpamaan talenta yang menggambarkan kerajaan surga. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Dan hal yang menarik adalah hasil yang diperoleh sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, bahwa yang menerima 5 talenta menghasilkan 10 talenta, yang menerima 2 talenta menghasilkan 4, hasil berlipat ganda. Namun yang 1 ternyata tidak berusaha untuk mengembangkannya, tetapi justru menguburkannya di dalam tanah sehingga tetap 1, seperti yang ia terima sejak awal. Kisah ini ternyata relevan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang diperdengarkan minggu yang lalu. Para hamba sibuk mengembangkan talenta mereka ketika tuannya tidak ada. Meskipun perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh tidak mengatakan apapun tentang bekerja selama mereka berjaga-jaga tiap malam, tapi perumpamaan tentang talenta justru melengkapi dengan mengajarkan bahwa hamba-hamba harus sibuk bekerja ketika tuannya tidak ada. Pada akhirnya, ketika tuan mereka datang secara tak terduga, mereka dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diberikan kepada mereka. Sementara itu, gadis-gadis bodoh dan hamba yang mengubur talentanya malah dilempar kepada kegelapan yang paling gelap. Dalam konteks kisah ini, talenta adalah mata uang yang cukup besar, sehingga orang yang diberikan talenta dapat membuat atau melakukan banyak hal dengan uang tersebut, terutama juga dituntut untuk menghasilkan talenta atau uang lagi. Kita sering menggunakan kata talenta untuk menggambarkan bakat atau kemampuan dalam melakukan sesuatu. Setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah bukan tentang banyaknya atau bagaimana talenta awal yang kita miliki pada saat itu, melainkan bagaimana kita menggunakannya dalam keseharian demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, para pendengar pada saat itu rupanya sangat terkejut ketika Yesus menyoroti perlakuan hamba yang ketiga. Menurut hukum Yahudi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga adalah hal yang tidak dapat terlalu dipersalahkan, karena ia justru menjaga uang tuannya dengan menguburkannya di dalam tanah, sehingga uang itu tidak dicuri oleh orang. Namun bagi Yesus, justru hal ini adalah keliru. Hamba itu harus mengembangkannya seperti yang dibuat oleh 2 hamba yang lain. Maksud dari perumpamaan Yesus tidak lain mau berbicara tentang para pemimpin agama Yahudi yang begitu ketat memelihara hukum Taurat, yang mereka lihat
sebagai pemberian Allah, sehingga hal ini membuat mereka sulit untuk menerima ajaran-ajaran Yesus. Orang-orang Farisi adalah ibarat hamba yang ketiga dalam perumpamaan Yesus ini. Nah, Yesus menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Masing-masing kita diberi menurut kesanggupan dan kemampuan untuk dikembangkan. Hal yang dapat kita petik adalah bahwa kita telah diberikan sejumlah talenta seperti bakat dan kemampuan, segala anugerah yang justru harus kita usahakan, harus kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda, mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar yang kita hasilkan, tetapi bagaimana usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkan talenta-talenta kita demi kepentingan banyak orang menurut kesanggupan diri kita. Karena itu, kita tidak harus iri hati dan kecewa ketika kita melihat ada orang yang memiliki bakat atau talenta yang luar biasa. Tetapi kita justru harus bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kembangkan demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Di sisi lain, baiklah kita kalau bertanya pada diri kita, sudah seberapa jauh kita menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Atau di sisi lain, kita justru malah malas atau marah-marah kepada Tuhan sehingga kita memilih untuk tidak mengembangkan talenta, menguburkannya di dalam tanah atau tidak menggunakannya. Nah, para saudara-saudara, sebagai orang Kristen adalah menjadi keharusan bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah sebagai apa saja dan di mana saja, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pun dapat boleh berharap untuk memperoleh anugerah sukacita yang abadi yang dijanjikan Yesus kepada kita. Pace e bene.